Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahmawati dari Teknik Komputer Angkatan 2019, NPM 1906381716. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum BJT. Outline yang saya akan bawakan adalah dasar teori, aplikasi rangkaian, prinsip kerja rangkaian, rangkaian multisim, dan simulasinya. Oke, kita next. Oke, dasar teori. Kita mulai dari pengertian transistor. Transistor merupakan device semiconductor yang berfungsi sebagai arus, tegangan, dan sinyal. BJT kita kenal dengan jenis transistor yang sering kita gunakan. Biasanya disebut bipolar, di mana pengoperasian transistor ini melibatkan hole dan elektron dalam proses kerjanya. Maka apabila hanya dengan satu carrier itu disebut unipolar. Transistor memiliki tiga daerah operasi. Yang pertama active region, yang kedua saturation region, dan active cut off region. Active region itu daerah aktif di mana arus IC konstan terhadap berapapun nilai FC, di mana kita dapat beranggapan bahwa IC hanya bergantung dari besar arus IB. Lalu saturation region itu daerah dengan kondisi ketika arus yang mengalir pada kolektor itu tidak dipengaruhi oleh arus lagi, maka yang mengalir itu arus maksimal sehingga emitter ke kolektor itu terhubung secara singkat sehingga ini kejenuhan. Lalu ada cut off region, daerah kondisi ketika emitter dan kolektor pada BJT tidak terhubung dengan keadaan open sehingga tidak ada arus mengalir pada rangkaian. Oke, ini ada gambar di mana posisi active region itu di sini, satu region di sini, dan cut off region di bawah sini. Oke, kita lanjut. Dasar teori, BJT itu didefinisikan sebagai transistor yang memiliki tiga terminal, yaitu terdiri dari emitter, base, dan kolektor, di mana dia memiliki dua tipe, yaitu PNP dan NPN. Lalu di salah satu gambar ini, dari contohnya NPN ini, itu mendapatkan persamaan IB sama dengan IE sama dengan IB ditambah IC. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini tunggu di PNP arus masuk dari emitter, sedangkan PNP arus masuk dari BJT. Oke, kita lanjut ke aplikasi dan prinsip kerja. BJT berfungsi sebagai switching dan amplifier. Switching sendiri biasanya ada pada daerah saturation region dan cut-off region. Sedangkan amplifier itu arus masuk ke pin base, arus mengalir masuk ke kolektor dan mengeluarkan ke emitter yang biasanya dinotasikan di beta. Terus transistor itu digunakan untuk pembuatan saklar, rangkaian elektronika sederhana, pengaturan sinyal, gerbang logika dasar, dan biasanya tuh ada pada komputer yang tersusun atas jutaan bahkan miliaran transistor disatukan dalam satu chip dan membentuk satu memori komputer. Terus ada mikroprosesor dan lain sebagainya. Bahkan pada handphone kita juga terdapat transistor yang kita tidak tahu berapa jumlah transistornya yang dapat membantu bekerja, tapi itu semakin baik. Oke, kita langsung ke simulasi rangkaian. Pada simulasi rangkaian ini saya akan menjelaskan rangkaian ini terlebih dahulu. Di sini ada di rangkaian sebelumnya saya menguji dengan transistor NPN dengan konsentrasi resistor yang berbeda-beda, dan simulasi itu artinya simulasinya berjalan dengan baik tergantung dengan input yang diberikan. Lalu ketika saya mengganti dengan tipe PNP dengan angka yang sama, dia tidak berjalan atau tidak output alir yang harus tidak ada gitu. Mengapa demikian? Karena rangkaian yang digunakan memang sama, tetapi prinsip kerja dari rangkaian tersebut adalah berbeda. Lalu saya mengubahnya dengan menggunakan rangkaian PNP, tetapi resistansi variabelnya saya ubah di bawah, dan
tegangan voltage-nya saya satukan pada ground, di bawah juga pada posisi emitter. Kalau tadi kan posisinya di kolektor. Nah, coba saya ujikan ini posisi 100, lalu saya ganti ke posisi 50, dia nyalanya redup, terus ke 20 tetap nyala tapi redup juga, 5 tidak menyala, dan 6 ya. Maka kalau di posisi NPN, semakin kecil inputnya semakin besar outputnya. Tapi kalau di posisi PNP semakin besar inputnya maka outputnya juga semakin besar. Rangkaian ini termasuk dalam rangkaian konfigurasi common emitter configuration, di mana terdapat dua resistansi sebagai pembagi tegangan beda potensial pada supply tegangan untuk menyuplai sejumlah tegangan oleh base, sehingga besar tegangan base ini dipengaruhi oleh pembagi antara dua resistor ini, sehingga kita dapat arus yang diberikan dapat mengalir dengan semestinya karena arus mengalir pada emitter, sehingga ini base tadi mengalirkan arus kepada lampu. Mungkin cara kerjanya BJT itu juga dengan minority dan majority carrier, di mana dua-duanya dari NPN dan PNP itu menggunakan forward bias dan reverse bias. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.